Jabir Ibn Hayyan sang pionir alkimia. Dalam lipatan sejarah zaman keemasan Islam, di antara para cendekiawan yang pencapaian dan pemikirannya melewati batas waktu, terdapat Jabir Ibn Hayyan. Hari ini, kita menyelami kisah hidupnya, penemuan-penemuannya yang revolusioner, dan warisan yang ia tinggalkan bagi dunia ilmu pengetahuan. Di saat kekaisaran Islam meluas dari Spanyol hingga ke perbatasan India, pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Kufa menjadi lentera penerangan yang menuntun pencarian ilmu dan inovasi. Lahir di bumi Persia yang subur, Jabir Ibn Hayyan tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan pengetahuan dan kebudayaan, di mana ia dipaparkan pada berbagai disiplin ilmu dari usia muda. Dikenal juga dengan julukan Al-Kufk. Jabir adalah seorang polimatu yang karyanya mencakup tidak hanya alkimia, tetapi juga astrologi, fisika, dan bahkan filsafat. Di bawah bimbingan Imam Ja'far al-Saqdi, Jabir menyerap ilmu pengetahuan yang luas, menerapkan dan mengembangkan teori-teori yang akan menentukan jalannya studi alkimia dan kimia. Dari tangan Jabir muncul lebih dari 200 naskah, menciptakan korpus yang luas dan beragam dari alkimia, kimia, hingga teologi dan filosofi yang mendalam. Jabir memperkenalkan teori belerang Merkuri, yang ia gunakan untuk menjelaskan transformasi logam, sebuah konsep yang memikat banyak alkimia selama berabad-abad. Salah satu prestasi Jabir yang paling mengesankan adalah pengembangan metode untuk menghasilkan amonium klorida dari bahan organik. Sebuah terobosan yang menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang prinsip-prinsip kimia. Ilmu keseimbangan merupakan fondasi filosofis dari pekerjaan Jabir, di mana mencoba untuk menguraikan fenomena alam ke dalam sistem ukuran dan proporsi yang bisa dijelaskan dan dimanipulasi. Dengan pendekatan yang sistematis dan metodis, Jabir menata ulang dunia kimia, memperkenalkan klasifikasi zat-zat kimia yang mendahului bahkan tabel periodik modern. Dari langit yang membentang luas hingga mikrokosmos dalam setiap tetesan air, Jabir mengeksplorasi dengan keingintahuan yang tak pernah puas, mencatatkan teorinya dalam segala dari kosmologi hingga tata bahasa. Dalam dunia Jabir, alam semesta adalah suatu sistem yang kompleks namun teratur, di mana setiap elemen berinteraksi berdasarkan prinsip keseimbangan dan harmoni. Penjelasan kosmologinya mencakup hubungan antara astrologi dan fenomena alam, mengaitkan pengaruh celestial dengan perubahan material di bumi. Jabir tidak hanya tertarik pada bintang sebagai objek studi, tetapi juga sebagai pemandu dalam eksperimen alkimianya. Dia menggunakan posisi dan gerakan bintang untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan eksperimen tertentu, menegaskan bahwa langit adalah peta yang mengarahkan tindakan manusia. Astrologi bagi Jabir bukan hanya tentang ramalan masa depan, tetapi juga tentang memahami bagaimana energi kosmik mempengaruhi bahan kimia dan proses alkimia. Penjelasannya tentang pengaruh planet pada logam tertentu adalah karya yang menunjukkan integrasi ilmu falak dalam praktik kimia. Dalam bidang kedokteran, Jabir mengembangkan teori bahwa penyakit dan kesehatan dapat dikelola melalui keseimbangan kimiawi dalam tubuh. Dia meracik obat-obatan dari bahan alami, seringkali menggabungkan metode alkimia untuk menghasilkan pengobatan yang efektif. Farmakologi Jabir adalah perpaduan antara alkimia dan kedokteran. Dia mempelajari sifat-sifat zat secara mendalam untuk menghasilkan obat yang tidak hanya berdasarkan khasiatnya saja, tetapi juga pada efek alkimia yang dihasilkan ketika dikombinasikan dengan zat lain. Jabir juga tertarik pada dunia hewan, mengkategorikan mereka berdasarkan sifat kimia dan potensi medisinalnya. Dia menyelidiki bagaimana esensi hewan dapat digunakan dalam praktik alkimia, dari pengobatan hingga transformasi materi. Taman Jabir adalah laboratoriumnya juga, di mana ia meneliti sifat dan potensi alkimia dari berbagai tanaman. Karyanya dalam botani tidak hanya mendokumentasikan spesies, tetapi juga mengeksplorasi penggunaan mereka dalam resep alkimia dan medisinal. Jabir menggabungkan eksplorasi alkimianya dengan pertanyaan metafisika, menanyakan esensi dari materi dan transformasi. Dia sering mempertimbangkan hubungan antara jiwa, materi, dan ilmu ilahi dalam karyanya.
membuka jalan bagi dialog antara sains dan spiritualitas. Dalam tulisannya, Jabir menggunakan logika untuk mengatur metode ilmiahnya, menekankan pentingnya pengamatan yang sistematis dan deduksi dalam alkimia, yang menjadikannya pendahulu dari banyak metode ilmiah modern. Jabir juga mengkaji tata bahasa, percaya bahwa pemahaman bahasa adalah kunci untuk memahami naskah-naskah ilmiah dan alkimia. Dia menganalisis dan menulis tentang struktur dan fungsi bahasa dalam karyanya, menunjukkan pola pikir analitisnya. Pada abad ke-12 dan ke-13, karya-karya Jabir mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, membawa ilmu pengetahuan dan teknik alkimia Islam ke pusat ilmu pengetahuan Eropa. Para cendekiawan seperti Gerard of Cremona menjadi jembatan pengetahuan antara timur dan barat. Karya-karya Jabir kini dikenal dengan nama latinnya yaitu Geber, yang memberikan dasar teoritis bagi alkimia Eropa. Konsep-konsep seperti perubahan logam dan eksperimen kimia yang diperkenalkannya menjadi batu penjuru dalam pengembangan kimia dan metalurgi Eropa. Meskipun dihargai, teori Jabir tidak selalu diterima begitu saja. Dalam banyak kasus, ide-idenya memicu perdebatan sengit, mendorong lebih banyak pertanyaan dan eksplorasi ilmiah. Sebuah bukti vitalitas pemikirannya. Di Eropa, seorang penulis yang kini dikenal sebagai pseudo Jabir mulai memproduksi karya-karya yang dikreditkan kepada Jabir. Karya-karya ini, walaupun berasal dari sumber asli yang berbeda, membantu memperkuat dan memperluas pengaruh Jabir dalam ilmu kimia Eropa. Kitab-kitab yang ditulis oleh Jabir diantaranya adalah kitab Alkimia, dianggap sebagai salah satu karya paling awal tentang kimia, berfokus pada cara-cara pembuatan logam dan bahan kimia lainnya. Kitab Al-Sab'in merupakan kumpulan lebih dari 70 buku yang menjelaskan berbagai topik, mulai dari teori materi hingga metode eksperimental. Al-Bahr al-Zakhir atau Laut yang Berlimpah, buku ini berfokus pada teknik distilasi dan sifat-sifat kimia dari berbagai bahan. Kitab Al-Hajan atau buku batu membahas berbagai jenis batu dan mineral serta metode pengolahannya. Dan kitab Al-Rahmah, buku tentang berbagai teknik alkimia. Dari alkimia klasik ke kimia modern, prinsip-prinsip yang pertama kali dijelaskan oleh Jabir terus hidup. Metode dan klasifikasi bahan kimianya memberikan dasar bagi banyak inovasi dan penemuan di era industri dan lebih lanjut. Hari ini, Jabir Ibn Hayyan dihormati sebagai pelopor yang luar biasa, yang pekerjaannya melegenda dan mempengaruhi generasi cendekiawan. Di seluruh dunia, namanya diabadikan dalam ruang-ruang pendidikan dan penelitian. Sebuah penghormatan abadi untuk warisan ilmiahnya. Meskipun kejeniusan Jabir tidak terbantahkan, keaslian dan kepengarangan naskah-naskahnya sering diperdebatkan. Beberapa cendekiawan berpendapat bahwa ini mungkin karya banyak tangan, bukan hanya satu. Tetapi warisan Jabir Ibn Hayyan terus mempengaruhi dunia ilmu pengetahuan. Dengan prinsip-prinsipnya yang masih diajarkan dan diterapkan dalam penelitian kimia kontemporer. Dari padang pasir Persia hingga laboratorium modern, Jabir Ibn Hayyan tetap menjadi simbol pencarian tanpa akhir umat manusia untuk memahami rahasia alam semesta. Warisannya tidak hanya dalam penemuan, tetapi dalam semangat tak kenal lelah untuk mengejar pengetahuan. Kisah Jabir Ibn Hayyan mengajarkan kita bahwa pengetahuan adalah warisan yang hidup, mengalir melalui berbagai peradaban, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, diperkaya dan diperluas dalam prosesnya. Ia mengingatkan kita bahwa pada intinya, ilmu pengetahuan adalah usaha kolektif umat manusia untuk memahami dunia di sekitarnya, sebuah pencarian yang tidak pernah benar-benar selesai, tetapi selalu memberikan wawasan baru dan jalan menuju kebenaran. Di era saat ini, di mana batas-batas pengetahuan terus diperluas oleh teknologi dan penelitian baru, semangat Jabir Ibn Hayyan keingintahuan tanpa henti, dedikasi terhadap pembelajaran, dan komitmen untuk mengembangkan pemahaman kita tetap relevan. Sebagai pionir di zamannya, Jabir tidak hanya membentuk dasar-dasar kimia, tetapi juga menetapkan contoh tentang bagaimana ilmu pengetahuan dapat dan harus maju.
Marilah kita menghormati dan terinspirasi oleh warisan Jabir Ibn Hayyan dan banyak ilmuwan muslim lainnya. Dengan dedikasi dan kecerdasan mereka telah memberikan kontribusi yang tak terhitung untuk khasanah pengetahuan manusia. Demikian sejarah singkat Jabir Ibn Hayyan yang sering disebut sebagai Bapak Kimia. Semoga kisah ini semakin memperkaya khasanah bahwa dahulu banyak ilmuwan muslim yang sangat luar biasa kisahnya. Nantikan kisah ilmuwan muslim lainnya di channel ini.